Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru malam 12 udah kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dianuin dulu ya, diingatkan dulu baru semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang dimuliakan Allah, ibadah puasa memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah karena kekhususan nisbahnya langsung kepada Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, kullu hasanatin bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati dha'fin. Setiap kebaikan mendapatkan 10 kelipatan hingga 700 kelipatan, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi nisbahnya, hubungannya langsung kepada Allah. Tidak ada satupun ibadah kecuali hanya puasa yang nisbahnya langsung kepada Allah. Hanya ibadah puasa. Apa rahasianya? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang itu sedang berpuasa kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari penampilannya lemas, ya kita tidak yakin bahwa dia sedang berpuasa. Justru orang yang sedang berpuasa justru kelihatannya lebih gesit daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Di antara kemuliaan, keistimewaan ibadah puasa dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Yang pertama, beliau bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-royan. Surga memiliki salah satu pintu namanya ar-royan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk surga melalui pintu VIP ar-royan kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti orang yang berpuasa masuk surganya Allah melalui pintu VIP, Pak, yang namanya ar-royan. Itulah pintu VIP-nya orang-orang yang berpuasa. Kemudian lanjutan hadis ini, wa ma'udun liqa Allahi fi jazai saumihi. Dijanjikan bertemu dengan Allah sebagai balasan dari ibadah puasanya. Ini yang kedua, keistimewaan ibadah puasa yang kedua adalah bertemu dengan Allah, insya Allah nanti melihat Allah. Inilah nikmat yang paling tinggi nanti di akhirat, di surganya Allah, yaitu ketika seseorang melihat zat Allah yang maha indah. Karena Nabi pernah bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan suka yang indah-indah. Jadi Allah itu maha indah, Pak. Tapi kita tidak tahu bagaimana wujudnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Jadi jangan kita bayangkan Allah seperti ini dan seperti itu. Tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran kita. Wallahu alam bisawab. Serahkan kepada Allah bagaimana wujud Allah. Tapi Nabi menyatakan, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah. Itulah nikmat yang paling tinggi nanti di surganya Allah. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada ahli surga, semua nikmat-nikmat yang telah kita nikmati, lupa kita akan nikmat tersebut. Karena terpesona melihat keindahan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia pun pernah terjadi, yaitu kisah Zulaikha ya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika Zulaikha mengundang para wanita ke istana, diberikan pisau dan buah. Begitu mereka sedang menyayat-nyayat buah, Nabi Yusuf disuruh keluar. Akhirnya mereka terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Yang mereka sayat adalah tangan jari jemari mereka sendiri, karena mereka terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam.
Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya jelaskan oleh baginda Nabi, separuhnya Nabi Adam alaihissalam. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Ya, sangat terpesona melihat keindahan Allah sehingga kita terpesona, lupakan nikmat-nikmat yang telah Allah kita nikmati sebelumnya. Ini keistimewaan ibadah puasa yang kedua. Yang ketiga, Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadih. Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, la khalufu fami shaimi atyabu indallahi mirihil misik. Kata Nabi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kasturi. Walaupun dalam penciuman manusia, bau mulut orang yang berpuasa tidak menyedapkan ya penciuman kita, tapi di sisi Allah mulutnya orang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, menjaga diri dari berdusta, menggibah dan lain-lainnya. Karena bila mana ini kita lakukan, puasanya sah tapi tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Puasanya sah tapi tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keindahan, keistimewaan ibadah puasa yang ketiga, Nabi bersabda, lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa diberikan oleh Allah dua kesenangan, dua kegembiraan. Farhatun inda iftar, yaitu bergembira ketika dia berbuka. Ya, begitu kita berbuka, ya mungkin kita minum yang manis-manis, rasanya lezat, rasanya nikmat. Berbeda dengan ketika kita tidak berpuasa. Kita bergembira, kita hati sidak, ya kita diberikan kesenangan oleh Allah karena kita sudah dibolehkan berbuka kembali. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Inilah nikmat yang keempat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang terakhir, Nabi bersabda, al jannata mustaqatul lahum, surga rindu dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa sangat dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan tentang ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan, menyelesaikan ibadah puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.